Shalom bagi pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, kita berjumpa lagi pada edisi Natal pertama dalam perenungan kita di hari ini. Pembacaan yang diangkat pada Natal pertama tanggal 25 Desember 2020 dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita membacakan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami telah ada pada perayaan Natal Kristus, di mana di tahun 2020 Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berada dalam sukacita Natal. Kini kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu lewat Tabura Injil Kelas Siapen Selatan dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Hikmat kuasa Roh Kudus Tuhan anugerahkan bagi kami, tapi juga bagi pemirsa yang mendengarkannya, agar bagian firman Tuhan ini akan menjadi pegangan bagi mereka untuk terus menyambut Tuhan tiap-tiap hari di dalam perjalanan hidup kami manusia, umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan bersabdalah bagi kami. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dengan perikop pembacaan kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan yang menjadi bagian tema bagi kita terangkat pada ayatnya yang ke-23a yang berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung." Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biasanya kalau dalam sebuah rumah tangga ketika menyambut kelahiran seorang anak, ada sukacita yang dirasakan, ada kebahagiaan, ada kegembiraan bagi pasangan suami istri tersebut dalam rumah tangga mereka. Hal yang sama pun merupakan sukacita besar bagi orang Israel, tapi juga bagi dunia ketika berita kelahiran Yesus disampaikan malaikat kepada para gembala, tetapi juga kepada orang-orang kecil. Dan hal itu sangat mengejutkan banyak orang, tetapi juga bagi Yusuf dan Maria. Memang mereka berdua adalah pasangan yang sudah bertunangan, tetapi dengan mengandungnya Maria menjadi pertanyaan bagi Yusuf, sebab Maria mengandung di luar pernikahan. Dan dengan siapakah Maria mengandung? Marta adalah seorang perawan yang dipilih dan dikhususkan oleh Allah untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Anak yang akan lahir sebagai penyelamat seperti yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Ayat bagian ini menyentil daripada Maria yang dipilih oleh Tuhan sebagai alat untuk peristiwa atau rencana Allah yang besar ini. Peristiwa dan rencana Allah yang tidak diketahui oleh Yusuf,
yang hampir saja membuat Yusuf sendiri bertanya-tanya lalu hendak meninggalkan Maria. Tapi kasih setia Tuhan itu berlanjut kepada Yusuf dengan memberikan dan menyuruh malaikat untuk menyampaikan kepada Yusuf supaya ia tidak takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab yang ia kandung adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf diminta untuk menamakan anak itu Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dengan taat, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, Yusuf melakukan apa yang diperkatakan oleh malaikat itu. Dan sesuai waktunya lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Maria dan mereka menamakan dia Immanuel. Pemirsa taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kelahiran daripada Tuhan Yesus itu bukan suatu kebetulan, melainkan sesuatu yang telah direncanakan Allah atas dunia ini. Sesuai dengan arti namanya, Yesus dalam bahasa Ibrani Yehoshua, yang artinya membebaskan, menyelamatkan dan menolong, maka kelahiran Yesus telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang akan lahirnya seorang anak yang namanya disebut Raja Damai. Nubuat tentang Yesaya yang disampaikan tentang kelahiran Yesus ini hendak menyampaikan kepada seluruh pembaca atau seluruh orang yang mendengarkannya bahwa dengan kelahiran Yesus ada kuasa yang diberikan Allah untuk menyertai umat milik kepunyaannya, tapi juga membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Maka itu ia disebut sebagai Yesus tetapi juga sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Pemirsa taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, peristiwa kelahiran Yesus memberi makna bagi kita yang hidup pada saat ini, bahwa Allah itu selalu punya rencana yang indah bagi kita sekalian, bagi orang-orang milik kepunyaannya yang hidup kudus di hadapannya. Rencana Allah bagi orang-orang yang dipilihnya tentu rencana keselamatan bagi dirinya, tapi juga bagi seisi keluarga mereka atau bangsa mereka. Maria dan Yusuf dipilih khusus oleh Allah, melalui mereka maka lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Hal yang kedua disampaikan buat kita, bahwa di tengah-tengah krisis yang kita alami atau dalam situasi pandemi COVID-19 yang sementara masih ada dalam kehidupan kita sampai hampir di penghujung tahun 2020 ini, berbagai hal yang sangat dirasakan oleh kita membuat kita kalut, membuat kita khawatir, membuat kita resah, dan terkadang kita hampir meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pada saat ini lewat taburai Injil dan lewat bacaan di hari ini, bagian firman Tuhan mau mengingatkan kita sekalian bahwa Yesus yang lahir dari perawan seorang perempuan adalah manusia yang benar-benar merasakan semua pergumulan dan penderitaan kita manusia. Sebab ia adalah Allah yang mempunyai kuasa, ia juga adalah Allah yang mempunyai wewenang untuk melepaskan kita dari dosa. Yesus sendiri telah menjalani hidup sebagai manusia. Ia juga merasakan penderitaan dari manusia. Ia juga merasakan apa masalah-masalah kita. Dan untuk itu firman Tuhan mengajak kita untuk kita menceritakan kepadanya pada waktu kita senang ataupun kita susah. Allah sanggup memberikan kita sejumlah pilihan. Ketika kita tidak punya pilihan, Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Dan yang Ia tawarkan itu menyenangkan semua pihak. Seperti Yusuf yang berada dalam kebimbangan antara menceraikan atau diam-diam membiarkan Maria dirajam dengan batu, tetapi Tuhan memberikan pilihan lain bahwa Yusuf harus menikahi dia. Yesus berarti Tuhan yang menyelamatkan. Yesus datang ke dalam dunia melalui kelahirannya di Bethlehem untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Meskipun seberapa baiknya kita, tetapi kita telah mewarisi sifat-sifat daripada dosa itu. Sebab itu Ia hadir untuk menebus kita dari dosa, mengampuni kita dari segala kejahatan dan dosa kita, dan menjadi juru selamat bagi kita. Hari ini seluruh dunia merayakan Natal, adalah waktu untuk kita datang kepadanya. Perayaan Natal adalah perayaan yang selalu ditunggu-tunggu oleh orang-orang percaya seperti kita.
Perayaan Natal adalah sebuah peristiwa yang membawa sukacita yang selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, ketika kita merayakan Natal, damai sejahtera sukacita itu tetap kita rasakan. Firman Tuhan berkata kepada kita dan mengingatkan kita, kalau selama ini kita jauh daripada Tuhan, maka inilah saatnya. Mari, Tuhan telah datang ke dunia ini lewat diri Yesus Kristus untuk membangun relasi dengan kita. Maka mari kita sambut hubungan baik yang sementara Tuhan tawarkan kepada kita. Supaya kita kembali ada bersama Tuhan. Kita pribadi, keluarga, tetapi juga semua orang-orang percaya bahwa kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini adalah hendak memperbaiki hubungan kita yang telah putus dengan Allah. Supaya hubungan kita dengan Allah kembali baik dan kita diselamatkan. Kiranya dengan perayaan Natal tanggal 25 Desember 2020 ini, kita semua sebagai orang percaya, sebagai pemirsa Tabura Injil akan terus menghadirkan Allah dan menghadirkan Natal itu tiap-tiap hari. Agar sukacita itu tidak pernah hilang dari hidup kita, tapi kita akan tetap merasa tenang dalam menjalani hidup di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pemberitaan Injil pada perayaan Natal tanggal 25 Desember 2020. Biarlah pemberitaan lewat Tabura Injil Klasik Yapen Selatan ini akan menguatkan kami semua, akan membuat kami tenang bahwa hubungan yang telah putus itu telah dirajut kembali lewat Yesus Kristus. Bahwa keselamatan itu tetap kami miliki dengan kehadiran Sang Juru Selamat Putra Natal itu. Biarlah sebagai orang percaya kami sadar untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Yesus Kristus agar kami dijauhkan dari segala kejahatan dan dosa. Terlebih kami dibentengi dari COVID-19 yang masih ada sampai sekarang. Terima kasih Tuhan memberkati semua kami yang boleh mendengarkan bagian firman Tuhan ini, tapi juga memberkati Ekubang Klasik Yapen Selatan. Supaya di dalamnya lewat pemberitaan, lewat secara media, banyak orang boleh diselamatkan. Ketika menonton, ketika mendengarkan, bahkan merenungkan bagian firman yang selalu disampaikan oleh Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Kami sambut seluruh perayaan Natal di tahun 2020 dengan menghadirkan Kristus supaya kami tetap ada sukacita. Inilah doa kami ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian pemberitaan kita pada perayaan Natal tanggal 25 Desember 2020 ini. Kiranya itu akan membawa sukacita, membawa kebahagiaan, tetapi juga Natal akan tetap hadir dalam hidup kita sekalian. Kristus memberkati kita. Shalom.